Halo guys, balik lagi di channelku Manga Random. Kali ini gue bakal review plus nyeritain alur cerita One Piece volume 10 ini. Dan buku yang gue pegang ini adalah buku One Piece volume 10 yang versi book paper. Yang terbitnya di Indonesia sendiri itu 3 Januari 2024. Kalau yang versi kertas koran dulu kan pernah ada. Itu terbitnya pertama kali tuh di tahun 2003. Di sini tuh ada keterangannya. Terus yang versi Jepang itu terbit pertama kali itu 4 Oktober 1999. Oke, kita akan membandingkan covernya ini dengan yang versi jadul Indonesia dan versi Jepang. Yang perbedaan paling mencolok itu adalah background petanya. Di background ini, selain background petanya berbeda dengan Jepang, background warnanya juga agak berbeda. Di Indonesia ini background petanya tuh berwarna biru, birunya itu tua banget. Kalau yang versi Jepang, birunya itu muda. Nggak bisa dibilang muda sih, birunya tua, tapi masih tuaan yang versi Indonesia ini. Kalau di yang jadul Indonesia, malah nggak ada gambar motif petanya. Warnanya pun sama ya dengan yang ini, yang versi jadul Indonesia. Terus yang paling kelihatan juga ada di judulnya. Di judulnya ini One Piece, ini kan gradasi dari orange tua ke orange muda. Sedangkan yang di Jepang itu dari gradasi warnanya tuh dari orange muda ke kuningan. Terus di topi jerami ini kan warna biru. Nah, kalau versi Jepang tuh warna hijau. Nah, di gambar depan cover ini yang dikotakan ini ada gambar Luffy tampak murka atau marah dengan memegang erat topi jeraminya. Di sudut kanan di atas ada Arlong yang terlihat mengancam dan kanan bawah ada Momo. Di latar belakang juga terlihat 3 perwira bajak laut Arlong, yaitu Kurobi, Hachan, dan Chu. Ya. Kalau kita lihat dari sampingnya, cakep gitu ya. Kalau kita pajang gitu masih bagus. Sinopsisnya, Luffy dan teman-temannya yang mendengar cerita Nami akhirnya berhadapan dengan Arlong. Namun Luffy jatuh ke laut. Dia menghadapi bahaya besar. Teman-temannya bertekad untuk memenangkan pertarungan agar bisa menyelamatkan Luffy. Harga Pulau Jawa 45.000 dan aku belinya seharga 32.800. Itu juga udah sama ongkir. Dan aku dapat diskon berapa persen jika dihitung aku dapat 32.800 itu aku dapat diskon 27%. Lumayan banget. Oke, kita buka halamannya. Nah, di sini adalah gambar ilustrasi. Di atas adalah bajak laut topi jerami dan di bawah adalah bajak laut Arlong. Itu di atas sudah sesuai urutannya ya. Sanji vs Kurobi, Luffy vs Arlong, dan seterusnya. Di sini ada The Story of One Piece yang ceritain secara ringkas gitu volume-volume sebelumnya agar kita yang udah lama nggak baca bisa nyambung dengan volume 10 ini bacanya. Dan di sini ada pengenalan toko yang ada di volume 10. BTW, subjudul volume 10 ini adalah Oke, Let's Stand Up. Daftar isi yang terdiri dari 9 chapter, dimulai dari chapter 82 sampai chapter 90. Total halamannya ada 189 jika kita hitung sampai sini aja. Chapter 82 berjudul Oke, Let's Stand Up yang digunakan pada subjudul juga. Total halaman di chapter ini ada 19 halaman. Di sini ditampilkan 5 anggota bajak laut topi jerami yang Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp berjudul Standby, bersiap, dan Nami yang menangis dan mengenakan topi jerami Luffy berjudul Stand the Pain. BTW urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah urutan masuknya ke bajak laut topi jerami si Luffy ini. Luffy ya tentunya kaptennya kan, yang ke-1, kedua Zoro, ketiga Nami, keempat Usopp, kelima Sanji. Luffy tiba-tiba menyerang Arlong di Arlong Park, mengalahkan anak buahnya dan memukuli Arlong sambil mengingat permohonan Nami yang membuatnya marah.
Sanji dengan mudah menahan serangan manusia ikan lain. Sementara Zoro dan Usopp muncul mewujudkan musuh dan penduduk desa. Arlong meremehkan mereka, tapi setelah memanggil Momo yang terluka dan akhirnya terpaksa Momo menyerang Luffy DKK, Luffy pun menunjukkan kekuatan buah iblisnya dengan memutar Momo dan menghancurkan pilar menara, lalu menantang Arlong secara langsung. Arlong yang marah bersiap membunuh Luffy bersama anak buahnya, sementara Sanji dan Usopp memarahi Luffy karena tindakannya yang sembrono, dan pertarungan sengit pun siap dimulai. Chapter 83 berjudul Luffy in Black. Total halaman di chapter ini ada 19 halaman. Halaman sampul serial cover part 2, apa yang terjadi pada Koby dan Helmeppo. Koby telah memulai mimpinya menjadi marinir. Sebagai anak tukang, tugas di cabang ke-153. Pada siang hari, ia rajin mengepel lantai bersama rekan kerjanya yang tak terduga, Helmeppo yang masih menyebalkan, tetapi kini sama sekali tak berdaya dan tak punya pengaruh besar. Luffy, Usopp, Zoro, dan Sanji berhadapan dengan Arlong, Hachan, Chiu, dan Kurobi. Usopp yang secara tak sengaja menyerang Chu membuat Chu marah dan mengejar Usopp sampai keluar markas Arlong Park. Sementara Luffy berakhir dengan kakinya yang terjebak ke dalam beton karena ketololannya. Arlong mengambil beton tempat Luffy terperangkap dan melemparkannya ke kolam, membuatnya terjebak ke dalam air. Chapter 84 berjudul Zombie. Total halamannya ada 19 halaman. Halaman sampul buku harian perjuangan Koby Meppo volume 2, Kacung-Kacung. Koby dan Helmeppo terus bekerja keras untuk cabang ke-153 dan kini mendapatkan giliran bertugas mencuci. Koby mendekati pekerjaan itu dengan penuh semangat, sedangkan Helmeppo dengan rasa jijik dan nggak nyaman. Di dekatnya ada sekelompok marinir yang sedang latihan teknik pedang. Genzo dan Nojiko pergi menyelamatkan Luffy dari jebakan bawah airnya, sementara Zoro dan Sanji menghadap bajak laut Arlong. Zoro melawan Hachan dan Sanji melawan Kurobi. Meskipun Zoro melemah karena luka yang dideritanya saat melawan Mihawk, dan Sanji menerima pukulan karate dari Kurobi yang kuat, keduanya menepisnya dan terus maju. Chapter 85 berjudul 3 pedang vs 6 pedang. Total halaman 19 halaman. Halaman sampul buku harian perjuangan Koby Meppo volume 3, istirahat di luar markas. Koby dan Helmeppo sedang istirahat makan siang di pinggiran cabang ke-153. Sementara Rika menraktir Koby dengan onigiri dan teh buatan sendiri. Helmeppo membalas dendam pada boneka voodoo milik Luffy. Meskipun mengalami luka parah, Zoro terus melawan Hachan dan mengalahkannya. Meskipun Hachan menggunakan 6 pedang dan Zoro hanya 3 pedang saja. Di sini, di chapter ini Hachan kalah dengan Zoro. Sanji kemudian berhadapan dengan Kurobia. Sementara Genzo dan Nojiko menyelam ke dalam air untuk mencoba menyelamatkan Luffy yang tenggelam. Chapter 86 berjudul Kesatria vs Karate Manusia Ikan. Total halaman di chapter ini ada 20 halaman. Halaman sampul berwarna. Ada gambar Nami duduk di jembatan di samping perang-perang bertopeng. Bertopeng pencuri ya, dengan sekantong barang jarahan di antara mereka. Di belakang ada sebuah lampu menunjukkan 2 arah, keadilan dan perilaku buruk. Sanji menyelam untuk mencoba menyelamatkan Luffy dari belenggu betonnya, menyadari bahwa Genzo dan Nojiko mencoba menyadarkan dengan menarik lehernya ke atas air, namun Kurobi mengejar Sanji di dalam air yang mengejarnya dan mengalahkan Sanji dengan serangan karate manusia ikan. Dan di sini Sanji diajar habis-habisan ketika berhendak naik karena kehabisan napas. Namun dia menyadari bahwa Kurobi ini manusia ikan yang di darat bernapas lewat paru-paru dan di air bernapas lewat insang. Karena menemukan kelemahan itu, dia menutupi insang Kurobi yang membuat Kurobi nggak bisa bernafas sejenak dan membuat Zoro bisa keluar dari permukaan dan bernafas setelah sekian lama bertarung di dalam air. Dan akhirnya Kurobi melawan Zoro di darat. Di darat Sanji mampu menyerang Kurobi dengan beberapa sebelum akhirnya menghabisinya dengan tembakan terakhir, dengan tendangan terakhir ya, yaitu Mouton Shot. Di chapter 87 berjudul Selesai. Halaman sampul buku harian perjuangan Koby Meppo volume 4, Belajar-Belajar. Larut malam, lama setelah seluruh unitnya, termasuk Helmeppo, tertidur lelap, Koby melanjutkan studi pembelajarannya dengan ditemani oleh cahaya lilin. Setelah Sanji mengalahkan Kurobi, ia dan Zoro berhadapan dengan Arlong. Saat upaya untuk membebaskan dan menghidupkan kembali Luffy terus berlanjut. Sementara itu, Usopp berpura-pura mati untuk melarikan diri atau mengelabui dari si Chu. Tetapi akhirnya Usopp merasa muak karena dia itu
Gak mau lah, teman-temannya udah ngelawan yang lain, tapi dia malah melarikan diri. Akhirnya ia bertekad untuk melawan manusia ikan itu, Chu. Chu membuat Usop kewalahan dengan serangannya, tetapi Usop berhasil mempermainkannya dan berhasil menyebabkan sebotol sake yang penuh alkohol ditembakkan Ranen Boshi yang berisi api membuat Chu terbakar dan kalah. Di chapter 88 berjudul Mati, halaman sampul buku harian perjuangan Kobi Meppo volume 5, Kacung yang membawa Morgan ke pengadilan. Kobi dan Helmeppo terkejut dan ketakutan saat mengetahui tugas terbaru mereka di kapal yang dimaksudkan untuk mengangkut Morgan ke pengadilan militernya. Usop udah resmi mengalahkan Chu ya guys, dengan Usop Hammer. Nami mulai menuju ke Arlong Park. Sanji dan Zoro mengalami kesulitan melawan Arlong, dan ketika Nami udah sampai, Arlong menanyakan kepada Nami jika Nami kembali menjadi navigasi di bajak laut Arlong. Secara sukarela dia akan membebaskan warga desa Kokoyashi, namun jika harus dipaksa, Arlong bakal membunuh warga desa Kokoyashi. Namun Nami menolak ya, dan warga desa pun setuju dengan perkataan Nami, karena tahulah Nami berjuangnya gimana dari kecil hingga sekarang untuk desa Kokoyashi itu sendiri. Luffy yang akhirnya bangun dan Sanji mulai berenang untuk membantu membebaskan kakinya. Sementara Zoro membuat Arlong sibuk dan mengalihkan perhatiannya. Chapter 89 berjudul Pergantian, total halaman 19 halaman, halaman sampul buku harian perjuangan Kobi Meppo volume 6, Kacung-kacung di atas kapal. Saat mereka memoles senjata di dek kapal penuntut, Helmeppo yang khawatir bertanya kepada Kobi apakah ayahnya akan dieksekusi atas kejahatannya. Sanji menyelam ke dalam air untuk membebaskan Luffy, tetapi Arlong mengalahkan Zoro. Dan Hachan yang sudah sadar kembali mengejar Sanji, namun luka Hachan yang terbuka dan Sanji berhasil membebaskan Luffy. Luffy kemudian langsung menyerang Arlong dengan berbagai serangan, dan itu dianggap sebagai sekedar melemaskan otot atau pemanasan aja guys. Lanjut di chapter 90 yang berjudul Apa yang bisa dilakukan, total halaman 19 halaman, halaman sampul buku harian perjuangan Kobi Meppo volume 7, Kacung K. Sambil membawa peralatan berat bersama Kobi di atas dek, Helmeppo tiba-tiba berhenti dan terkejut saat ia melihat sesuatu mendekati kapal. Arlong yang menyatakan pandangannya tentang keunggulan manusia ikan atas manusia kepada Luffy menunjukkan kekuatan giginya dengan menggigit-gigit gitu. Dan akhirnya Luffy berhasil mengelesi dan ia menggigit dinding menaranya sendiri, dinding pilar markasnya sendiri. Meskipun Luffy mengakui bahwa ia tidak memiliki banyak bakat bawaan, ia menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Arlong dan menghancurkan gigi milik Arlong itu. Namun gigi Arlong tersebut tumbuh terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Gigi Arlong yang tumbuh kembali ia gunakan untuk menyerang Luffy sebagai senjata giginya. Namun Luffy menggunakan salah satu antek Arlong untuk menangkas serangan giginya Arlong dan mendapat ide dari ini. Oh iya, aku dapat ide menarik nih. Bersambung. Dan ini adalah Usopp Gallery Pirates. Ya, di volume 10 ini sebenarnya sama dengan volume 9, tapi di sini tuh nggak ada tipe sama sekali ya menurutku ya. Dari mata memandang terus, yang kurangnya hanya itu di tintanya aja. Ini udah penyakit dari volume 1 sih guys, dan aku udah dapat info dan aku udah punya volumenya juga bahwa di chapter di volume 16 itu kita mendapat materi dari komik digital gitu loh, jadi kualitas gambarnya bakal lebih bagus. Ini kan pakai materi lama, jadi ya wajar aja gini, tapi ya gimana ya, kenapa nggak dari awal aja sih Alex? Oke lah, itu aja sih kritikku guys. Sekian video reviewnya, jangan lupa like, subscribe, dislike juga nggak apa-apa sih, terserah kalian juga ya. Jangan lupa komen, beri pendapat kalian. Apakah setuju dengan pendapatku? Sampai jumpa di next video. Semoga rutin lagi ya. Bye. Pew.